Bab 040. Mentari pun menatap ke arah yang sama, bibirnya terkatup rapat, sementara matanya perlahan membulat. Iya, Ma. Itu Bang Indra. Tapi, kok sama Nabila? Nabila itu adiknya Rere, iya? Tanya Mama Nina dengan nada penasaran, matanya masih menatap ke arah Indra dan gadis muda di toko pakaian dalam itu. Iya, Ma, jawab Mentari cepat. Nabila yang tinggal di apartemen sebelahan sama abang. Kayaknya si abang naksir deh sama dia. Soalnya Tari juga sering lihat abang jemput Nabila di kampus. Mentari tersenyum geli, lalu menarik tangan mamanya. Ayo, Ma, kita samperin aja. Seru nih kalau kita gangguin sekalian. Namun langkahnya langsung tertahan ketika Mama Nina menahan tangannya. Jangan, Tari, ucap Mama Nina cepat sambil tersenyum sabar. Jangan ganggu abang kamu yang lagi PDKT. Kalau kita muncul, nanti mereka malah canggung. Biarkan saja abang kamu bersenang-senang. Kita pergi aja, ya. Kalau mereka tahu kita ada di sini, bisa-bisa mereka malu setengah mati. Mentari langsung manyun. Padahal aku mau morotin Bang Indra, Ma. Gumamnya kesal. Mama Nina tertawa kecil, lalu mengusap kepala anak bungsunya itu. Udah, nanti kalau kamu mau belanja, Mama yang bayarin. Jangan ganggu abang kamu dulu. Syukur-syukur kalau dia cepat dapat jodoh, biar nggak ketipu sama wanita kayak Sonia lagi. Mentari langsung memutar bola matanya, tapi akhirnya mengangguk pasrah. Iya deh, Mah. Mama Nina lalu menarik tangan Mentari menjauh dari tempat itu. Sementara itu, tanpa mereka sadari, dari arah seberang toko, Indra sempat menoleh sekilas. Entah kenapa, hatinya seperti merasa sedang diawasi. Tapi begitu ia melihat Nabila lagi yang sedang menatap kantong belanjaannya dengan wajah merah padam, rasa canggung itu perlahan berubah jadi senyum hangat. Di tempat lain, Galaksi sedang menemani Nadia menikmati makanan yang sejak tadi begitu ia idamkan. Suasana restoran itu cukup tenang, hanya terdengar suara lembut musik instrumental yang mengiringi. 122. Baru beberapa suapan, tiba-tiba terdengar suara riang seorang wanita memanggil dari arah pintu masuk. Mas Laksi. Galaksi dan Nadia sontak menoleh bersamaan. Seorang wanita cantik dengan senyum manis melangkah mendekat, menuntun seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 4 tahun. Sebelum siapapun sempat bereaksi, gadis kecil itu langsung berlari menghampiri Galaksi dan memeluk lengannya erat-erat. Papa! Seru si kecil dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Nadia membeku. Tatapannya langsung tertuju pada tangan mungil yang kini menggenggam lengan suaminya dengan manja. Galaksi pun sempat terdiam, menatanya membulat kaget. Luna. Ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Wanita cantik itu tersenyum lembut, jelas menikmati reaksi sang mantan. Iya, Mas. Lama banget ya nggak ketemu, katanya santai, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dibaca. Nadia menatap keduanya bergantian, Galaksi yang tampak kaget dan wanita itu yang tersenyum penuh percaya diri sebelum akhirnya pandangannya jatuh pada anak kecil yang masih menempel di lengan suaminya. Papa. Panggil gadis kecil itu lagi, kali ini dengan nada manja. Nadia mengerjap cepat, dadanya terasa sesak. Papa. Nadia menatap tajam ke arah Galaksi, mencoba mencari jawaban di wajah suaminya sementara pria itu sendiri masih terpaku,
antara bingung dan tidak percaya karena mantan istrinya itu tiba-tiba muncul di sana. "Maaf, Nak. Tapi saya bukan papa kamu," ucap Gale lembut sambil menunduk menatap gadis kecil itu. Lalu ia mengalihkan pandangan pada wanita di hadapannya. "Luna, jangan biarkan anakmu memanggil orang dengan sebutan papa sembarangan." Nada suaranya tegas, jelas ia tidak ingin istrinya salah paham. Luna tampak sedikit kikuk, tapi masih berusaha tersenyum. "Maaf, Mas. Dia cuma anak kecil, setelah aku dan papanya bercerai, dia nggak pernah menjenguk putra kami lagi. Jadi, waktu dia menanyakan siapa papanya, aku cuma memperlihatkan fotomu." Sesekali, pandangan Luna melirik ke arah Nadia yang masih duduk diam memperhatikan mereka berdua. Nadia akhirnya angkat bicara, suaranya tenang tapi syarat rasa ingin tahu. "Siapa mereka, Hubi?" Galaksi menarik napas panjang sebelum menjawab. "Oh, dia Luna, baby. Mantan istriku. Kamu kan sudah tahu ceritanya." Lalu menatap Luna dengan ekspresi datar. "Dan, Luna, ini istriku, lain kali, tolong jangan biarkan anakmu memanggilku, papa. Aku bukan papanya." Kata-kata itu membuat Luna tampak kaget dan canggung. Namun ia cepat menyembunyikan rasa kikuknya, lalu mengulurkan tangan. Nadia langsung berdiri, mengulurkan tangannya di hadapan Lunai. "Perkenalkan. Nadia, istrinya Mas Galaksi," ujar Nadia sembari menatap tajam mata Luna. Luna pun tersadar, dia menyambut menjabat tangan Nadia dengan wajah memerah antara terkejut dan juga malu. Luna mencoba tersenyum semari menganggukkan kepalanya. "Luna." Luna tersenyum canggung, lalu menunduk sopan. "Maaf ya, sudah mengganggu kenyamanan kalian berdua. Aku nggak sengaja lihat Mas Galaksi, makanya cuma mau menyapa." Nadia menatapnya tajam, suaranya terdengar dingin tapi tetap sopan. 123. Lain kali, jangan biarkan putrimu memanggil suami orang sembarangan. Suruh dia panggil ayah kandungnya sendiri. Mas Galaksi sudah punya kehidupan baru, dan dia berhak mendapatkan privasinya. Kalimat itu membuat wajah Luna menegang seketika. Sorot matanya yang tadi lembut kini berubah gugup. Lah hanya bisa menunduk dalam. "Sekali lagi, maafkan saya, Mas." "Mbak Nadia," ucap Luna pelan, suaranya bergetar menahan malu, "maaf kalau kehadiran saya sudah membuat kalian tidak nyaman, kalau begitu, saya pamit dulu." La menunduk sopan, lalu menggenggam tangan kecil putrinya. "Papa. Mama. Itu papa." Ucap gadis kecil itu lirih sambil menatap ke arah Galaksi dan Nadia. Namun Luna buru-buru mengangkat tubuh putrinya, memeluknya erat di gendongan, dan melangkah cepat menjauh. Suara langkahnya perlahan memudar di antara keramaian restoran, meninggalkan keheningan canggung di meja itu. Nadia hanya menatap punggung mereka yang semakin jauh, lalu mendengus kesal. Ia meletakkan sendoknya ke meja dengan sedikit hentakan. "Hancur sudah mood aku," gumamnya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar suaminya. Galaksi hanya terdiam. Ia tahu istrinya sedang berusaha menahan emosi, tapi juga tahu bahwa setiap kata penjelasan sekarang hanya akan memperkeruh suasana. Ia menarik napas panjang, menatap wajah istrinya yang kini menunduk dengan rahang mengeras. "Baby.
Panggilnya pelan. Namun Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah piring di depannya, mencoba menenangkan diri, sementara hatinya dipenuhi rasa campur aduk marah, cemburu, dan sedikit terluka. 40. 124. 64. Setelah kepergian Luna, raut wajah Nadia berubah drastis. Wanita cantik itu terdiam, menatap makanan di depannya, nafsu makan Nadia tiba-tiba lenyap. Padahal, beberapa menit lalu ia begitu bersemangat menunggu hidangan datang. Sekarang, untuk menyentuhnya saja, ia enggan. Ayo, baby. Dimakan makanannya. Katanya tadi lapar, ujar Galaksi lembut sambil mengelus puncak kepala istrinya. Aku mau pulang, Hubi. Ngantuk, jawab Nadia datar sembari beranjak dari kursinya. Galaksi terkejut. Ia segera bangkit dan menyusul sang istri yang sudah berjalan cepat dengan wajah tanpa ekspresi. Baby, kita bicara sebentar, ya. Aku bisa jelaskan semuanya, ucap Galaksi mencoba menahan, namun Nadia sama sekali tak menggubris. Aku nggak mau bahas sekarang. Aku cuma mau pulang, sahut Nadia pelan namun tegas, terus melangkah menuju mobil. Dengan perasaan frustasi, Galaksi akhirnya memilih menuruti keinginan istrinya. Ia tahu, lebih baik Nadia marah atau berteriak daripada diam seperti itu karena diamnya justru membuat hatinya benar-benar tidak tenang. Sesampainya di mobil, Galaksi membukakan pintu untuk Nadia. Tanpa banyak bicara, Nadia langsung masuk ke dalam mobil, sementara Galaksi menyusul ke kursi kemudi. Entah mengapa, hati Nadia terasa sangat sakit. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan ketika tadi ia melihat seorang anak kecil memanggil suaminya dengan sebutan papa. Lebih menyakitkan lagi ketika mengetahui anak itu adalah putri dari mantan istri Galaksi. Walaupun Nadia yakin anak kecil itu bukan darah daging suaminya, tetap saja hatinya terluka. Dan untuk sekarang, ia tak ingin membahas apapun tentang kemunculan Luna. Yang ia inginkan hanyalah pulang dan tidur, berharap perasaan sesakit ini bisa mereda saat ia membuka mata nanti. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, Nadia hanya memejamkan matanya. Galaksi tahu, istrinya itu tidak benar-benar tertidur sepertinya ia sengaja berpura-pura tidur agar tidak perlu berbicara dengannya. Pria itu menghela napas berat. Nadia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ia bukan tipe wanita yang mudah marah, bahkan saat sedang kesal pun biasanya hanya bersikap sedikit ketus. Tapi sore ini berbeda. Diamnya terasa dingin, menusuk, membuat Galaksi benar-benar gelisah. Sambil tetap fokus pada jalan, Galaksi mengulurkan tangannya, mengelus lembut puncak kepala sang istri. Ia berharap sentuhannya bisa sedikit melunakkan hati wanita yang kini tampak membisu di sampingnya. Namun, Nadia tetap diam, seolah tertidur lelap. Setibanya di basement apartemen, Galaksi melirik sekilas mata Nadia masih terpejam. Tanpa berani mengusiknya, ia memutuskan untuk tidak membangunkan sang istri. Dengan hati-hati, Galaksi keluar dari mobil, lalu berkeliling ke sisi penumpang. Setelah membuka pintu, membungkuk, dan perlahan mengangkat tubuh Nadia ke dalam gendongannya. Maaf, sayang. Bisiknya lirih di telinga istrinya. Maaf sudah membuatmu terluka karena kedatangan wanita itu. Dekapan Galaksi menguat seiring langkahnya menuju lift.
Ia memeluk Nadia seolah takut kehilangan. 125. Sementara aroma lembut dari rambut istrinya menenangkan sekaligus menghancurkan hatinya pada saat yang sama. Begitu sampai di unit apartemen mereka, Galaksi langsung menuju kamar. Ia menidurkan Nadia di atas ranjang dengan hati-hati wanita itu tetap terlelap, napasnya teratur, lembut, tenang. Galaksi menarik selimut, membungkus tubuh istrinya agar tak kedinginan. Setelah menatap wajah cantik itu beberapa saat, lalu beranjak ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya meninggalkan helaan napas panjang yang tertahan di dadanya. Di tempat lain, Indra yang baru saja hendak masuk ke dalam mobil bersama Nabila setelah setengah hari bersenang-senang berbelanja dan menonton tiba-tiba dikejutkan oleh suara seorang wanita. Indra. Teriakan itu membuat langkah Indra dan Nabila terhenti. Mereka menoleh, dan betapa terkejutnya Indra ketika melihat dua sosok yang berdiri tidak jauh dari mereka, seorang wanita parubaya dan seorang gadis muda yang tak lain adalah Sonia. Tatapan Sonia tajam, penuh amarah. Begitu pula dengan ibunya yang langsung mendekat dengan wajah menegang. Kurang ajar. Kamu berani-beraninya mempermainkan putriku, hah? Seru wanita parubaya itu ibu kandung Sonia. Indra hanya tersenyum tipis. Tatapannya dingin. Bukan lagi Indra yang dulu selalu menunduk setiap kali bertemu dengan ibu mantan kekasihnya itu. Kali ini, pandangannya tajam, tenang, dan sedikit meremehkan. Sementara di sampingnya, Nabila menatap bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ini perempuan yang sudah membuat kamu memutuskan Sonia? Teriak ibu Sonia dengan nada menyalahkan, membuat Indra mendengus kesal. Maaf, Tante, ujar Indra tenang. Saya tidak ingin ribut. Hubungan saya dan Sonia sudah berakhir. Jadi, jangan salahkan orang lain atas kesalahan putri Tante sendiri. Tutup mulut kamu. Bentak wanita itu. Laki-laki memang sama saja. Setelah puas menghisap madunya, kamu berani membuang Sonia begitu saja. Aku tidak terima. Aku akan menuntut pertanggungjawaban dari orang tuamu. Indra justru tertawa kecil, suaranya rendah namun penuh sinis. Kamu dengar itu, Sonia? Kamu lihat sendiri siapa yang sedang mempermalukan siapa sekarang. Ujarnya sambil menatap gadis itu tajam. Sonia gelagapan. Wajahnya pucat. Sebenarnya, dialah yang berbohong mengatakan pada ibunya bahwa Indra memutuskan hubungan mereka karena Indra punya wanita lain. Jelaskan sendiri pada ibumu, atau aku yang akan menjelaskan, kata Indra dingin. Sonia menggigit bibir, menunduk. Indra. Aku mohon, pikirkan lagi. Kita sudah lama bersama. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Pintanya lirih. Namun ibunya justru ikut menyela dengan suara tinggi. 126. Indra. Kamu keterlaluan. Sonia sangat mencintai kamu, tapi setelah dapat wanita lain, kamu tinggalkan dia begitu saja. Aku sebagai ibunya tidak terima. Indra hanya menggeleng, menahan diri agar tidak membalas dengan kasar. Tapi ketika wanita itu menunjuk Nabila dengan tatapan menghina, kesabarannya nyaris habis. Pasti gara-gara perempuan ini. Dasar wanita murahan. Bentaknya sambil hendak menamparkan Nabila. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh, Indra dengan cepat menangkap pergelangan tangan itu. Tutup mulut Anda, Nyonya.
Ucapnya tegas. Saya masih menghormati Anda sebagai seorang ibu, tapi jangan paksa saya bersikap kurang ajar kalau Anda sendiri yang keterlaluan. Ibu Sonia terdiam, terpaku. Tatapan Indra berubah tajam dan dingin. Dengarkan baik-baik, Nyonya. Saya tahu betul, Anda dan putri Anda tidak pernah tulus. Kalian hanya memanfaatkan uang saya. Dan Anda tahu sendiri berapa banyak uang yang saya kirim setiap bulan, bukan? Tapi Sonia. Ia melirik tajam ke arah gadis itu, Sonia menjual dirinya demi uang dari laki-laki lain. Itu fakta. Wajah wanita parubaya itu langsung berubah tegang. Bohong. Kamu bohong, Indra. Aku tidak percaya. Indra menghela napas panjang. Silakan datang ke rumah orang tua saya kalau mau mencari kebenaran. Tapi ingat, saya punya saksi. Dan satu hal lagi, Tante. Tatapannya menajam. Saya tidak pernah menyentuh putri Anda. Tidak pernah sekalipun. Tapi saya tahu dengan siapa saja dia tidur termasuk dengan pria tua yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Tubuh wanita itu bergetar hebat, suaranya pecah. Kamu bohong. Kamu bohong, Indra. Aku tidak terima. Aku akan datang ke rumah orang tuamu. Terserah, balas Indra dingin. Datang saja. Tapi pastikan Tante siap mendengar kenyataan. Selesai bicara, Indra menarik tangan Nabila, membukakan pintu mobil untuknya, lalu menatap sekilas ke arah Sonia dan ibunya yang masih berteriak penuh emosi. Indra masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi tanpa menoleh lagi. Biarlah mereka berteriak sesuka hati yang jelas, baginya, segalanya sudah berakhir. Sudah muak. Dan jijik. Di dalam mobil, suasana sempat hening, Nabila terdiam, menggigit bibirnya pelan. Sesekali matanya melirik ke arah Indra yang masih tampak tegang di balik kemudi. Tiba-tiba, buk. Tangan Nabila mendarat cukup keras di lengan Indra. Astaga. Ada apa sih, Dek? Seru Indra kaget, refleks menginjak rem. Mobil sontak berhenti mendadak. Ngagetin aja, kamu. Nabila menatapnya dengan wajah cemberut. Jahat banget sih mulut ibu-ibu tadi. Aku nggak ngapa-ngapain, tapi dikatain pelakor. Keterlaluan banget. Gerutunya dengan nada kesal. Indra justru terkekeh, sedikit menoleh padanya. Sudahlah, jangan didengerin omongan mereka. Mereka itu manipulatif, suka main drama. Jangan ambil hati, iya. Lagian, biasanya yang suka nuduh orang murahan. Justru mereka sendiri yang murahan, ujarnya santai. Nabila mendengus. Tapi tetap aja. Sakit hati aku, Mas. Indra tersenyum tipis, melirik gadis di sampingnya. Udah, jangan cemberut gitu. Nanti aku beliin permen, deh, ucapnya sambil mengelus puncak kepala Nabila. Enak aja. Emangnya aku anak kecil mau dikasih permen? Protes Nabila, menepis pelan tangan Indra, tapi 127. Pipinya justru memerah. Indra tertawa kecil. Ya tapi beneran lucu, tahu, kalau kamu ngambek gitu. Nabila menatapnya tajam,
tapi sudut bibirnya sedikit terangkat menahan senyum. "Emang ada ya cewek kayak gitu mas?" tanya Nabila polos. Indra menatap jalan di depan, lalu menjawab ringan, "Ya tentu aja ada. Tuh, buktinya baru aja kamu lihat sendiri." Jangan-jangan cewek tadi itu yang dari kemarin ngikutin kamu, iya?" tanyanya penasaran. "Iya, makanya aku putusin dia. Enak aja aku cuma diporotin, dia enak-enak jual diri sama om-om," ujar Indra yang membuat Nabila mendelikkan matanya tidak percaya. "Ya ampun. Gila banget tuh cewek," ujar Nabila syok. "Makanya," sahut Indra, menepuk setir. "Udah, lupain aja. Kita cari kedai es krim, iya. Biar hatinya nggak sepet lagi." Nabila pura-pura mendengus, tapi kali ini nada suaranya lebih lembut. Kalau makan es krim, baru aku maafin." Indra tertawa lagi. Deal. Mobil pun kembali melaju, meninggalkan kekesalan yang perlahan terganti dengan tawa ringan di antara keduanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun galaksi belum juga bisa memejamkan mata. Sikap Nadia masih sama seperti siang tadi, dingin, diam, dan jauh. Bahkan saat makan malam pun, istrinya itu hampir tak menyentuh makanannya. Galaksi sudah berusaha menjelaskan semuanya, namun sepertinya belum ada kata-kata yang mampu mencairkan suasana di antara mereka. Lah hanya bisa menghela napas, memandangi punggung Nadia yang terbaring membelakanginya. Sementara itu, di dalam tidurnya, Nadia duduk sendirian di sebuah taman yang tenang. Angin sore berembus lembut, membuat dedaunan di sekitarnya berdesir pelan. Tiba-tiba sebuah suara familiar memanggilnya, suara yang begitu ia rindukan. "Baby." Suara itu membuat jantung Nadia berdegup kencang. Ia sontak berdiri, matanya mencari sumber suara itu. Dan saat melihat sosok di hadapannya, air matanya langsung menetes. "Dedi Gilang." Serunya dengan suara bergetar. Ia berlari, ingin memeluk pria parubaya itu, sosok yang telah ia rindukan selama berbulan-bulan, namun langkahnya terhenti ketika melihat dinding kaca tebal yang membatasi mereka. "Dedi." bisik Nadia, menempelkan telapak tangannya ke kaca. "Nadia kangen." Tuan Gilang tersenyum lembut dari seberang. Senyum itu, senyum yang dulu selalu menenangkan hatinya. 128. "Aku juga kangen, baby. Kamu baik-baik saja, kan?" tanya Tuan Gilang dengan suara hangat yang selalu meneduhkan. Mata Nadia semakin berkaca-kaca. Ia mengangguk, bibirnya bergetar. Wajah Tuan Gilang tampak bersinar di balik kaca cerah, damai, seperti tak pernah berubah. "Bagaimana kabarmu, baby? Berbahagialah, ya. Supaya aku juga bisa tenang," ucapnya lembut. Dari balik kaca, ia mengulurkan tangannya, menyerahkan 3 burung kecil berwarna-warni yang tampak indah berkilau. "Ini hadiah buat kamu, baby. Jaga mereka baik-baik, dan semoga kamu selalu bahagia," katanya sambil tersenyum. Belum sempat Nadia menjawab, Tuan Gilang mulai melangkah menjauh. "Dedi, tunggu. Jangan pergi," seru Nadia panik, berlari sambil menggenggam 3 burung kecil di tangannya. "Dedi. Dedi Gilang." teriaknya lagi, air matanya mengalir deras.
Namun sosok itu semakin jauh dan lenyap. Dedi Gilang. Tunggu Nadia. Nadia menjerit dalam tidurnya. Galaksi yang berbaring di sampingnya langsung terbangun, panik mendengar suara istrinya. Baby. Sayang, bangun. Seru Galaksi sambil menepuk pipi Nadia pelan. Nadia membuka matanya lebar-lebar, napasnya tersengal. Air matanya masih mengalir. Ia tampak kebingungan, matanya mencari-cari sesuatu. Dedi Gilang. Hubi. Mana Dedi Gilang? Teriaknya histeris. Galaksi tertegun, menatap istrinya yang kini menangis di pelukannya di antara mimpi dan kenyataan yang bercampur menjadi satu. Oh, 64. 129. 65. Nadia menangis dalam tidurnya, tubuhnya gelisah, bibirnya terus memanggil nama almarhum Tuan Gilang. Galaksi yang baru saja hendak memejamkan mata sontak terkejut. Ia segera bangun dan menepuk lembut pipi istrinya. Baby. Bangun, kenapa kamu sayang? Bisiknya cemas sambil mengelus puncak kepala Nadia. Perlahan, Nadia membuka matanya. Air mata masih mengalir di pipinya. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, seolah belum sepenuhnya sadar dari mimpinya. Hubi. Dedi Gilang, ucapnya lirih dengan suara bergetar. Tadi aku ketemu Dedi Gilang. Galaksi menatap istrinya penuh khawatir. Nadia memandangi kedua tangannya, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan, seakan mencari sesuatu. Ada apa, baby? Apa yang kamu cari? Tanya Galaksi lembut. Hubi, tadi aku dikasih burung yang cantik-cantik sama Dedi Gilang. Mana, Hubi? Mana burungnya? Tanya Nadia dengan wajah masih linglung. Tanpa banyak bicara, Galaksi menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Ia mengelus punggung Nadia dengan lembut sambil menciumi puncak kepalanya berkali-kali. Tenang, baby. Tenangkan diri kamu, itu cuma mimpi, semuanya nggak nyata, ujar Galaksi pelan. Tapi aku benar-benar ketemu Dedi Gilang, Hubi. Dia tersenyum ke aku, isak Nadia, air matanya kembali mengalir. Galaksi mengeratkan pelukannya. Iya, baby. Kamu pasti kangen banget sama beliau. Dedi Gilang pasti sudah bahagia di sana. Kita doakan saja ya, supaya beliau tenang dan bisa lihat kamu bahagia sekarang. Tangis Nadia perlahan mereda. Ia mengusap air matanya, lalu mendongak menatap wajah suaminya dengan mata yang masih sembab. Hubi. Suaranya pelan, nyaris manja. Aku lapar. Galaksi tertegun sesaat, lalu tertawa kecil. Udah nggak ngambek lagi, berarti. Udah nggak marah lagi sama suamimu ini. Godanya sambil mengusap sisa air mata di pipi istrinya. Nadia menggeleng dengan bibir cemberut. Ya sudah, ayo. Aku panasin makanannya dulu. Tadi kan kamu ngambek, nggak mau makan, ujar Galaksi sambil berdiri. Nadia langsung manyun makin dalam. Kayaknya kamu nggak ikhlas ya, Hubi. Kalau gitu aku nggak usah makan aja, biar mati kelaparan sekalian. Galaksi tertawa lepas, lalu mencubit lembut pipi istrinya. Aduh, baby. Kalau kamu sampai kelaparan,
Nanti suamimu ini yang kamu makan, ujar Galaksi sembari mencium sang istri bertubi-tubi. Ayo, sayang, kita ke dapur. Biar aku angetin makan malam kita tadi, ujar Galaksi lembut sambil mengulurkan tangan pada Nadia. Namun Nadia hanya diam, wajahnya datar. Hubi, aku nggak mau makan makanan yang Thai. Aku pengennya kamu masakin nasi goreng aja, ucapnya dengan nada manja tapi jelas menuntut. 130. Galaksi sempat terdiam. Tapi, baby, makanan yang tadi kan lebih sehat. Lagi pula enak banget, loh. Tawarnya mencoba membujuk. Tatapan Nadia langsung berubah tajam. Ya sudah, aku nggak usah makan. Aku mau tidur aja. Lagian kamu kayaknya nggak ikhlas banget nurutin permintaan aku, ucapnya kesal sambil menarik selimut dan menutupi separuh tubuhnya. Galaksi menghela napas panjang. Ia tahu kalau sedang berdebat dengan Nadia saat suasana hatinya seperti ini sama saja dengan melawan arus. Oke, sayang. Aku masakin nasi goreng. Tapi bahannya seadanya ya, ujarnya akhirnya sambil tersenyum pasrah. Mendengar ucapan itu, senyum kecil muncul di wajah Nadia. Seketika suasana hatinya berubah total, dan itu sukses membuat Galaksi menggeleng bingung. Beberapa hari ini, istrinya memang agak aneh seperti anak kecil yang moodnya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Ya udah, ayo kita ke dapur, ajak Galaksi lembut. Nadia langsung bangkit dari tempat tidur, wajahnya kini berbinar seperti tak pernah kesal sedikitpun. Galaksi melirik jam dinding. Udah jam setengah 12 malam, baby, gumamnya sambil mengacak rambutnya sendiri. Tapi ia tetap menuruti keinginan istrinya, menggandeng tangan Nadia menuju dapur. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, Galaksi yang biasanya tertib soal pola makan, akhirnya menyerah juga pada rengekan manja istrinya demi sepiring nasi goreng sederhana di tengah malam. Nadia duduk di salah satu kursi meja makan, menatap suaminya yang tengah sibuk di dapur. Siku kirinya bertumpu di meja, sementara dagunya ia sandarkan di telapak tangan. Sebuah senyum kecil menghiasi bibirnya melihat Galaksi yang begitu cekatan menyiapkan bahan-bahan nasi goreng, memotong bawang, menyalakan kompor, lalu mengaduk nasi di wajan dengan gerakan mantap. Namun senyum itu perlahan memudar. Ingatan Nadia kembali melayang pada mimpi yang baru saja dialaminya. Air matanya jatuh tanpa terasa saat bayangan Tuan Gilang dengan senyum teduh dan tatapan hangat kembali hadir di benaknya. Aku kangen, Dedi. Semoga Dedi tenang di sana, gumam Nadia dalam hati, menatap kosong ke arah punggung suaminya. Beberapa menit kemudian, suara wajan dan aroma harum nasi goreng mulai memenuhi dapur. Galaksi menoleh ke arah istrinya sambil tersenyum bangga. Ini dia, nasi goreng spesial buatan tangan suami tercinta, ujarnya ringan. Aroma bawang putih, kecap, dan telur menyatu menggoda. Tampilan nasi goreng itu sederhana, tapi menggugah selera. Galaksi memang terbiasa hidup mandiri sejak muda, jauh dari kedua orang tuanya, dan dari situlah kemampuan memasaknya terbentuk. Galaksi meletakkan piring berisi nasi goreng di depan istrinya. Nah, silakan, baby. Nasi goreng buatan tangan suamimu yang paling tampan, ujarnya sambil tersenyum bangga. Nadia menatap piring di depannya dengan mata berbinar. Aroma harum kecap dan bawang goreng langsung membuat perutnya berbunyi pelan.
Tanpa pikir panjang, ia mulai menyendok dan menyuapkan nasi goreng itu ke mulutnya. 131. Galaksi hanya berdiri di dekat meja, memperhatikan tingkah istrinya. Nadia makan dengan lahap, matanya berbinar, sesekali mendesah puas. Melihat pemandangan itu, Galaksi sempat tertegun. Sejak kenal dengan sang istri, Galaksi tidak pernah melihat istrinya bersemangat itu hanya perkara menyantap nasi goreng sederhana M. Biasanya porsi makan istrinya itu sangat sedikit, tapi malam ini, wajahnya begitu bahagia, seolah setiap suapan nasi goreng menghapus sedikit demi sedikit kesedihan yang tadi sempat menghantuinya. Enak banget, Hubi, ujar Nadia sambil mengacungkan jempol dan tersenyum lebar. Kayaknya tangan kamu tuh, kalau masak, kayak tangan malaikat. Galaksi terkekeh pelan. Ih, lebay banget sih kamu. Tapi makasih, sayang pujiannya. Nadia kemudian menatapnya sambil menyodorkan sendok. Ayo, Hubi, makan juga dong. Aku nggak mau makan sendirian. Galaksi menggeleng pelan sambil menepuk perutnya. Nggak, baby. Udah malam banget. Nanti perutku jadi begah. Lagian aku harus jaga bentuk tubuh biar tetap keren di matamu. Nadia langsung manyun. Ih, alasan. Sekali-sekali aja, masa cuma satu suapan saja bikin gendut. Nih, aku suapin Hubi. Ucapnya sambil mengangkat sendok dan mendekatkan ke bibir Galaksi. Galaksi sempat menatap wajah istrinya yang penuh harap, lalu tak kuasa menolak. Ia membuka mulut perlahan, menerima suapan itu sambil tersenyum. Ternyata emang enak juga, ya, katanya, membuat Nadia langsung terkekeh senang. Kan, aku bilang juga apa? Masakanmu tuh juara. Ujarnya dengan ekspresi puas, lalu kembali melahap makanannya. Galaksi hanya menggeleng pelan, menatap istrinya dengan senyum lembut, senyum penuh rasa syukur karena bisa melihat Nadia kembali tertawa malam itu. Setelah menghabiskan nasi goreng buatan sang suami, pasangan itu kembali ke kamar. Udara malam terasa tenang, hanya suara lembut AC yang menemani mereka. Galaksi duduk di sisi tempat tidur, lalu menepuk pelan pahanya. Sini, baby. Duduk dulu, biar makananmu tercerna dulu sebelum tidur. Nadia menurut, lalu bersandar di bahu suaminya. Tangannya menggenggam lengan Galaksi, sementara kepala mungilnya menyandar nyaman di dada pria itu. Galaksi mengelus lembut puncak kepala istrinya dengan penuh kasih. Maaf ya, Hubi. Suara Nadia pelan, nyaris seperti bisikan. Tadi aku udah ngambek sama kamu. Padahal kamu nggak salah apa-apa. Galaksi tersenyum hangat. Ia menunduk sedikit, menatap wajah istrinya dari dekat. Iya, baby. Aku tahu. Nggak apa-apa kok. Aku nggak pernah marah sama kamu, ujarnya lembut. Nadia tersenyum tipis, tapi sorot matanya mulai redup. Aku marah bukan karena wanita itu, Hubi. Bukan juga karena cemburu. Suaranya mulai bergetar. Aku cuma sakit hati. Karena anak kecil itu memanggil kamu papa. Galaksi terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Padahal, lanjut Nadia lirih, menatap kosong ke depan, seharusnya anak kita nanti yang pertama kali memanggil kamu papa. Bukan dia. Galaksi menarik napas panjang, lalu merangkul istrinya lebih erat. Iya, baby. Aku ngerti perasaan kamu.
Jujur aja, aku juga nggak nyaman waktu anak itu manggil aku papa. Kami nggak punya ikatan apapun. Justru, anak itu yang jadi alasan kenapa aku dulu akhirnya jadi duda perjaka di malam pernikahan kami, ujarnya pelan, jujur tanpa nada amarah. 132. Nadia menatap suaminya, sorot matanya lembut tapi masih menyimpan luka. Galaksi mengusap pipinya, menghapus air mata yang mulai mengalir. Udah ya, sayang, bisiknya lembut. Sekarang kita lupakan aja hal itu. Aku cuma mau fokus sama kamu, sama keluarga kecil kita nanti. Nadia mengangguk kecil, lalu kembali menyandarkan kepala di dada suaminya. Ya sudah, ayo tidur, baby. Besok kita harus kerja. Jangan pikirin anak itu lagi, iya. Aku cuma berharap kita nggak akan ketemu mereka lagi, supaya kamu nggak sedih lagi, ujar Galaksi sambil merengkuh tubuh istrinya ke dalam pelukan. Nadia menutup mata perlahan. Suara detak jantung suaminya di dada terasa menenangkan, seolah jadi pengganti doa pengantar tidur yang paling indah malam itu. Galaksi menelirik jam dinding di kamarnya. Jarum panjang dan pendek sudah bertemu di angka 1 pukul 1 dini hari. Ia menghembuskan napas perlahan, lega karena akhirnya Nadia tertidur pulas di pelukannya. Wajah istrinya tampak tenang, tanpa jejak air mata seperti beberapa jam sebelumnya. Helaan napas lembut Nadia terdengar teratur, membuat dada Galaksi terasa hangat. Pelan-pelan, ia merapatkan pelukannya, memastikan tubuh istrinya tetap dalam dekapan hangatnya. Tangannya mengusap lembut punggung Nadia, seperti ingin menenangkan mimpi-mimpi yang mungkin masih berputar di kepalanya. Tidurlah, baby, bisiknya lirih. Selama aku di sini, kamu nggak perlu takut apa-apa. Galaksi menatap wajah istrinya sejenak, lalu memejamkan mata. Malam itu, di antara sunyi dan cahaya redup lampu tidur, ia berharap dirinya pun bisa terlelap dengan tenang menyusul mimpi damai yang kini sedang diselami oleh wanita yang paling dicintainya. Keesokan paginya, Galaksi mulai membuka matanya perlahan. Pandangannya masih sedikit buram saat menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 6.30 pagi. Namun tiba-tiba, perutnya terasa diaduk-aduk. Sensasi mual yang datang begitu cepat membuatnya spontan bangun dan menyingkirkan selimut. Tanpa pikir panjang, ia bergegas turun dari tempat tidur dan berlari masuk ke kamar mandi. Huek. Huek. Suara muntah terdengar beberapa kali. Galaksi berjongkok di depan kloset, tubuhnya gemetar, perutnya seperti diaduk-aduk. Yang keluar hanya cairan, tapi rasa mual di perutnya tak juga reda. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, napasnya terengah-engah. Di sisi lain, Nadia yang masih tertidur sempat mengerutkan kening mendengar suara samar-samar dari arah kamar mandi. Ia membuka mata, menoleh, dan terkejut mendapati sisi tempat tidur yang biasanya diisi suaminya kini kosong. Tak lama kemudian, suara muntah kembali terdengar lebih jelas kali ini. Nadia langsung turun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi dengan wajah panik. Begitu pintu terbuka, matanya membulat lebar. Galaksi tampak berjongkok di depan kloset, tubuhnya membungkuk, satu tangan menahan dinding sementara tangan satunya memegangi perut. Hubi, kamu kenapa?
Seru Nadia cemas sambil mendekat dan memijat tengkuk suaminya dengan lembut. Galaksi hanya menggeleng, napasnya tersengal. Baby. Perutku mual banget. Pengen muntah, tapi... Enggak. 133. Ada yang keluar, ujarnya dengan suara lemah. Nadia segera mengambil segelas air, membantu suaminya berkumur, lalu mengelap bibir dan wajahnya dengan handuk kecil. Udah? Ayo, Hubi. Pelan-pelan, ya. Kita balik ke tempat tidur dulu, ujarnya lembut. Dengan susah payah, Nadia memapah tubuh besar suaminya keluar dari kamar mandi. Meski tubuhnya sendiri kecil, ia berusaha keras menahan beban galaksi yang tampak sangat lemas. Sepertinya kamu masuk angin, ucap Nadia khawatir sambil membaringkan galaksi perlahan di tempat. Tidur. Ia kemudian menyelimuti suaminya dan menatap wajah pucat itu dengan penuh kasih, jari-jarinya mengusap pelipis galaksi yang masih basah oleh keringat dingin. Nadia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah suaminya yang tampak pucat. Galaksi masih terbaring lemah, satu tangannya menutupi perut, napasnya terengah-engah. Dengan hati-hati, Nadia menuangkan minyak kayu putih ke telapak tangannya, lalu mengoleskannya ke perut sang suami sambil memijat perlahan. Hangat, kan, Hubi? Sedikit aja, ya. Biar perutnya enakan, ucapnya lembut, mencoba menenangkan diri sendiri lewat suaranya yang bergetar. Galaksi hanya mengangguk lemah, matanya terpejam, napasnya masih terasa berat. Tak lama setelah itu, Nadia beranjak ke dapur. Tangannya gemetar saat menyiapkan bubur ayam instan, satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya saat ini. Namun begitu ia kembali ke kamar dan mencoba menyuapkan bubur ke mulut suaminya, Galaksi langsung menutup mulut dan menolak pelan. Baby, nggak bisa. Perutku mual banget, lirihnya, wajah ia tampak pucat. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Coba sedikit aja, Hubi. Cuma 1 sendok, iya. Namun Galaksi hanya menggeleng. Begitu mencium aroma bubur, rasa mualnya malah semakin menjadi. Ia kembali menunduk, menahan perutnya yang bergejolak. Melihat itu, Nadia tak lagi sanggup menahan air mata. Ia panik, jantungnya berdegup cepat, sementara pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponsel di nakas dan menekan nama Indra, adik laki-laki Galaksi. Halo, Indra. Suara Nadia terdengar gemetar di ujung telepon. Tolong. Abang kamu sakit. Dari tadi dia muntah-muntah dan sekarang lemas banget. Aku takut, Indra. Aku takut terjadi apa-apa. Suaranya pecah di akhir kalimat. Di seberang sana, Indra langsung terdengar panik. Apa? Bang Galaksi muntah-muntah. Oke, Kak, tenang dulu. Aku ke apartemen sekarang. Tolong pantau suhu tubuhnya, jangan biarkan dia sendirian, ya. Nadia hanya bisa mengangguk, meski air matanya terus mengalir, ia kembali duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Hubi, tolong bertahan ya. Indra lagi otu ke sini, bisiknya pelan, seolah takut kalau suaminya tak mendengar. La mengusap lembut wajah Galaksi, berharap panas tubuh yang diserap dari telapak tangannya bisa sedikit menenangkan rasa mual pria yang paling dicintainya itu. 134. 66.
Sebenarnya, Galaksi mendengar semua yang diucapkan oleh Nadia. Namun ia enggan membuka mata bahkan untuk sekadar bergerak saja rasanya perutnya seperti diaduk-aduk. Hubi. Itu pasti Indra. Biar aku buka pintu sebentar, ya, ujar Nadia pelan sambil beranjak dari duduknya. Namun tangan Galaksi segera menahan pergelangan tangan istrinya. Jangan lama-lama, baby. Aku nggak mau kamu jauh dari aku, ucapnya lirih, matanya tetap terpejam. Nadia menggenggam tangan suaminya lembut, menatap wajahnya yang pucat. Iya, aku janji cuma sebentar, kok. Aku cuma takut kalau kamu makin parah. Setidaknya aku pengen ada teman buat diajak berunding, katanya lirih. Setelah menenangkan hati suaminya, Nadia berjalan cepat keluar kamar menuju pintu apartemen. Begitu pintu terbuka, napasnya sedikit lega. Indra sudah berdiri di depan, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada apa, Kak? Abang kenapa? Tanya Indra cemas. Masih sama seperti tadi, Indra, jawab Nadia dengan suara lemah. Dari tadi dia muntah-muntah terus, lemas banget. Perutnya katanya nyeri, kayak diaduk-aduk. Tapi yang keluar cuma cairan. Indra langsung melangkah cepat menuju kamar, memastikan pintu apartemen tertutup rapat di belakangnya. Begitu sampai di kamar, ia melihat sang kakak terkulai lemas di tempat tidur, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis, sesekali tangannya menutupi mulut. Abang. Apa yang sakit? Tanya Indra panik sambil mendekat, tangannya refleks menyentuh kening Galaksi untuk memeriksa suhu tubuhnya. Namun tiba-tiba Galaksi menepis tangan adiknya. Buang baju lu, Indra. Suaranya pelan tapi tegas. Parfum lu. Bikin gue mual. Indra mengerutkan kening. Hah? Parfum? Bang, ini parfum biasa, parfum yang gue selalu pakai. Gak ada yang aneh. Pokoknya, ganti baju lu. Jangan pakai parfum apapun. Sumpah, gue mau muntah, Indra. Desis Galaksi sambil menutup hidungnya, wajahnya semakin pucat. Indra mendengus kesal, tapi Nadia menatapnya memohon. Indra, tolong ya. Ganti aja bajunya. Aku takut keadaan Mas makin parah, ucap Nadia lirih. Akhirnya Indra menurut. Ia membuka kemejanya, lalu menggantinya dengan salah satu kemeja bersih milik Galaksi yang tergantung di lemari. Parfum yang menempel di kulitnya masih samar, tapi setidaknya baunya sudah tidak terlalu kuat. Setelah itu, Indra mengambil ponselnya dan menelepon Mama Lina dengan nada tergesa. Halo, Mama. Mama sama Papa ke apartemen Abang sekarang, ya. Abang sakit. Dari tadi muntah-muntah, kelihatannya parah banget. Aku takut, Ma, ucap Indra cepat, nadanya panik. Di seberang, Mama Nina yang sedang bersantai setelah sarapan bersama Papa Arga langsung duduk tegak. Apa? Abang kamu sakit? Sakit apa sih, Indra? Kok heboh banget? Tanya Mama Nina panik. Abang sakit perut dari pagi, Ma. Muntah-muntah terus, mukanya pucat banget. Mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Cepetan aja ke sini, Ma, biar Mama lihat sendiri, jawab Indra cepat. Ya Tuhan. Seru Mama Nina terkejut, lalu menoleh ke suaminya.
Pa, kita ke apartemen Galaksi sekarang. Oke, sahut Papa Arga yang langsung berdiri, mengambil kunci mobil. 135. Endra, jaga abang kamu dulu, ya. Kalau makin parah, langsung bawa ke IGD, pesan Mama Nina di ujung telepon. Iya, Ma. Aku jagain, jawab Indra sebelum menutup telepon. Nadia menatap Indra yang kini duduk di sisi tempat tidur, wajahnya tak kalah cemas. Mama Nina dan Papa Arga sudah dalam perjalanan tapi waktu berjalan terasa. Sementara Galaksi terlihat semakin lemah. Sebenarnya abang kenapa, sih, Kak? Salah makan, iya. Kok bisa sampai lemas begini? Tanyanya lembut sambil mengelus lengan kakaknya yang dingin oleh keringat. Nadia menghela napas panjang, suaranya bergetar. Gak tahu, Endra. Pas bangun tadi pagi Mas Galaksi udah muntah-muntah di kamar mandi. Mungkin gara-gara semalam dia begadang nemenin aku. Aku nyesel banget, Endra. Aku minta dibuatin nasi goreng tengah malam. Mungkin perutnya kaget atau masuk angin, ucap Nadia pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Galaksi yang mendengar itu membuka sedikit matanya, lalu mengangkat tangan lemah untuk mengusap pipi istrinya. Sudah, baby. Jangan salahin diri sendiri, ujarnya lembut. Aku nggak apa-apa, kok. Mungkin cuma lambungku lagi bermasalah. Jangan nangis, ya, nanti aku malah tambah pusing kalau lihat kamu sedih. Lagian dari kemarin-kemarin kalau pagi aku kan juga mual, tapi nanti baikan sendiri.